Balik lagi bersama saya, sedikit sangat senang sekali hari ini ya. Saya Sofatila Amin dari podcast Pesan dan Tren. Pesannya bisa lo ambil, trennya bisa lo bawa pulang. Asik. Pada kesempatan kali ini, kita bukan kedatangan sih ya, lebih tepatnya kita mendatangi. Kita kali ini mendatangi kantor atau katakanlah sekretariat begitu Ya. dari Bantenologi. Nah, buat teman-teman yang baru tahu istilah ini, buat teman-teman yang baru tahu kosakata ini, Bantenologi itu nanti kita akan ngobrol banyak tentang apa, terus gimana, jadi Bantenologi itu apa dan sebagainya. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswi yang tergabung dalam Bantenologi. Di sebelah saya udah ada Saya Chelsea, Chelsea saya Rafidamani. Chelsea, saya Manchester United. Oke, oke, enggak. Oke, jadi alhamdulillah banget kali ini kita mendatangi lebih tepatnya dengan Chelsea dari Bantenologi. Jadi sedikit saya kasih prolog. Ini adalah 3 dari sekian banyak karya-karya dari teman-teman Bantenologi. Ada asiknya belajar meneliti, kemudian juga tradisi selawatan masyarakat Banten, dan yang terakhir adalah masjid-masjid kuno di Banten. Wah, jadi ini merupakan adalah karya anak bangsa, terutama juga dari Provinsi Banten tentunya. Dan langsung aja saya perkenankan atau apa nih? Bingung nih. Seenaknya aja deh. Seenaknya aja. Heeh. Saya perkenankan seenaknya aja. Iya, apaan sih? Chelsea untuk perkenalan diri. Silakan. Oke. Nama saya Chelsea Rafidamani. Saya biasa dipanggil Chelsea sebenarnya sama teman. Saya mahasiswi UIN. Oh. Jurusan saya Sejarah Peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Iya, saya anak sejarah seperti anak-anak lainnya ya. Saya sudah menjadi relawan Bantenologi kurang lebih 3 tahun. Oh, jadi kalau Mm-mm. di Bantenologi itu disebutnya relawan. Iya, jadi Oh. begini Mas. Saya manggil Aduh, Mas. Mas. Ini Iya. apa? Apa Om? Apa Mas? Iya, Apa A? bebas, bebas, bebas. Oke. Gini Kak. Jadi di Bantenologi ini lebih lengkapnya itu disebut dengan laboratorium Bantenologi. Laboratorium. Untuk Bantenologi memang lebih beken sih namanya dipanggil Bantenologi. Nah di Bantenologi itu ada apa ya? Kayak struktur gitu loh. Yaitu Struktur pengurus. organisasi. Ya, struktur dalam Bantenologinya itu pengurus dan relawan Bantenologi. Jadi Chelsea ini adalah mahasiswi UIN SMA Banten, salah satu relawan Bantenologi. Iya. Dan untuk pengurus Bantenologi biasanya itu para dosen atau para peneliti Banten. Oke, jadi Nah, itu clue-clue tentang apa sih dan bagaimana sih Bantenologi. Tapi itu baru pembukaan dong. iya. Nanti banyak banget yang akan kita bahas tentang Bantenologi ini. Kalau tadi Chelsea bilang Bantenologi adalah ada struktur organisasi segala macam. Tapi saya sangat bersyukur. Kenapa? Bersyukur karena nama provinsi kita Banten. Jadi enak, Bantenologi. Pas, ya kan? Pas gitu ya. Logi itu logos kan? Iya. Logos. Coba kalau nama provinsi apa sih? Panjang nanti kalau sebutin semua provinsi ya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Chelsea ini orang Banten, Orang Padang, orang Panjang. Padang. Oke. Jadi Chelsea ini orang Padang, tapi gabung atau masuk di relawan Bantenologi. The question is, kenapa? Kok bisa masuk Bantenologi? Kenapa nggak Padongologi? Ya kenapa? Apa yang menarik? Maksudnya kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke Bantenologi? Malah sebenarnya saya itu sering ditanya tentang kebudayaan Padang, budaya Minang, sejarah Padang. Malah saya lebih asik dan lebih rasanya dapat gitu ya, ada ilmunya itu tentang ilmu-ilmu Bantenan. Oh gitu. Padahal orang Padang ya? Iya. Saya jelasin tentang sejarah Banten saya bisa, tapi kalau misalnya jelasin tentang sejarah Padang, Aduh. apa ya kata saya gitu. Rendang lagi. Oh gitu ya. Apa tuh? Apa yang menarik? Apa karena memang kebetulan kuliah di UIN Banten aja atau? Salah satunya. Salah satunya memang karena saya kuliah di Banten, lalu saya kuliah di Serang, dan saya harus belajar tentang Banten. Apalagi memang jurusan saya itu sangat mendukung untuk mengkaji tentang tradisi dan sejarah Banten. Ini aja Banten banget.
Badak, ada ada Badak, Golok. ada Golok Ciomas. Yang di belakang kamera ada Prasasti. Itu Edin, seperti Prasasti ya. Iya. Oh, iya. Oke, oh gitu ya. Jadi malah justru tertarik dengan Bantenologi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bantenologi ini fokus di bidang apa? Maksudnya bentuknya apakah toh komunitas? Musik, Ya ya komunitas kan? musik, main musik gitu kan. Bantenologi ini, what is Bantenologi? Oh, gitu. Jadi Bantenologi ini kan tadi juga banyak pasti orang-orang di luar sana kayak Banten dan Logos. Nah, artinya tentang kajian atau keilmuan ilmu pengetahuan tentang Banten. Tapi lebih konsennya itu di bidang kebudayaan. Oke, culture. So Kultur. Inggris gua ya. Iya. Banten ini kan banyak ya, seiringnya perjalanan menuju provinsi dari Banten yang memisahkan diri dari Jawa Barat. Tentu Banten harus dari sejarahnya ya, sejarah orang pengurus-pengurus itu ya, Banten harus menggali identitas mereka sendiri gitu. Oh, identitas. Dan adanya Banten itu pun tadinya kan dibuat oleh Prof. Tihami. Prof. Tihami itu salah satu tokoh rektor. pendiri. Iya. Rektor di tahun 90-an. Iya. Dulu masih Stein ya. Nah, beliau yang punya ide untuk bikin organisasi ini gitu. Oh, oke. Jadi jangan cuma bikin provinsi aja, tapi juga harus kenal dong. Iya. Harus kenal, jangan cuma karena kan memisahkan diri, tapi identitas diri juga harus digali. Nah, Bantenologi ini adalah salah satu wadahnya, kira-kira gitu. Salah satu wadahnya untuk mengkaji, kan ada tagline-nya. Iya, mengkaji mengkaji tradisi, membangun jati diri. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa Bantenologi ini adalah wadah untuk menggali jati diri Banten. Itulah kira-kira. Nah, terus kalau kita breakdown lagi nih, artinya kita pretelin lagi, yang dilakukan apa gitu. Kalau di buku ini kan asiknya belajar meneliti. Oh, berarti ternyata Bantenologi adalah salah satu fokusnya adalah penelitian. Nah, mungkin bisa diceritain nggak? Maksudnya untuk menggali jati diri itu yang dilakukan oleh Bantenologi itu apa? Detailnya lah kira-kira gitu. Jadi ada beberapa visi misi yang dibangun sama Bantenologi. Walaupun misinya hanya dua dan misinya hanya satu. Edwin ngerti kan? Visi misi. Misi bukan yang punten, bukan itu. Tujuan gitu loh. Gimana? Jadi salah satu misinya itu ya pertama menggali dan mengkaji. Oh, menggali dan mengkaji itu. Pemirsa jangan dipotong-potong. Yang kedua ya sebagai berpartisipasi sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang punya kewajiban untuk membangun masyarakat yang berbudi luhur ya. Sih kayak gitu deh. Bahasa-bahasanya kan lebih formal kan. Iya, pokoknya ini adalah yang kita pahami dari visi misi itu. Lalu apa sih sebenarnya visi Bantenologi? Menjadi wadah. Satu wadah, tempat. Iya, menjadi itu hanya satu kalimat doang sebenarnya. Wadah. Wadah itu bukannya yang kosmetik itu ya? Wardah. Oh ya, Wardah. Itu saya Wardah ya. Oh, oke. Ada sponsor Wardah. Wardah itu ya terus. Yes, jadi Bantenologi itu sebagai suatu wadah untuk meneliti tentang kebudayaan Banten dan sejarah. Bagi para peneliti, pelajar maupun mahasiswa untuk meneliti sehingga tempat menggali yaitu tempat data, informasi, sumber ya wadahnya gitu. Oh, berarti ketika orang mencari apa sih Banten, apa aja sih kebudayaannya, bagaimana sejarahnya, maka yang dia cari hanya source-nya ya ke Bantenologi. Oke. Berarti yang dilakukan adalah kalau kita breakdown lagi, maksud saya kegiatannya gitu loh. Apakah mungkin misalkan kalau di 4 Oktober ya Banten berdiri, sama-sama mengkaji ulang bagaimana Banten lahir misalkan. Maksud saya kegiatan lebih detailnya lagi. Apakah mungkin juga nunggu momen tertentu ngadain kajian atau apa tuh? Atau sebenarnya, 1 minggu sekali bisa ya. Jadi sebenarnya Bantenologi ini memang udah lama Kak. Dia dari tahun 2000. Iya dong, nggak mungkin dari tahun 90 karena Banten juga tahun 2000 berdirinya. Tahun 2000. Dan setiap tanggal setiap bulan Maret itu untuk anniversary. Iya, anniversary. Nah, jadi berarti kalau anniversary-nya bulan Maret berarti sekarang udah 20 tahun dong? Iya, sudah.
kemarin kita di ke yang 19 tahun kemarin kita sempat melaksanakan milad. Seminar. Miladnya berisikan ada 2 sampai 2 hari agenda kegiatan. Yang acaranya itu yang paling puncak itu penampilan ubruk. Ubruk? Ubruk. Oh, ubruk. Bisa dikasih tahu ke teman-teman? Ya. Apa Jadi itu ubruk? Ubruk itu semacam. Mungkin para penonton juga kan baru dengar ubruk. Iya. Jadi ubruk itu teater tradisional. Teater tapi tradisional. Iya. Jadi karena kan memang kita konsen ke kebudayaan tradisional Banten yang menggali jati diri, dan ubruk adalah salah satu tampilan atau seni seni dalam Banten gitu, seni tradisional Banten. Jadi ubruk itu penampilan teater seperti wayang golek. Tapi itu khas Banten atau gimana? Itu khas Banten. Ubruk namanya. Tapi ubruk itu dilakukan oleh manusia. Tampilan teater, misalkan kalau wayang kan ya dia ada benda. Tapi kalau ubruk itu ya teater tradisional. Itu nanti ada musik-musik tradisional. Lalu nanti tampilannya pun tentang kisah yang menceritakan juga tentang Banten. Oh, tuh dengerin tuh Banten-Banten. Para pemuda-pemuda Banten ada satu yang mungkin jujur aja gue juga baru tahu juga sih, ada satu kosakata ubruk. Ada loh kesenian ubruk. Tadi udah dijelasin oleh Kak Chelsea. Oke. Jadi dari kalau boleh kita share nih Kak, yang terakhir kali deh, yang paling dekat belakangan ini yang dilakukan oleh Bantenologi apa? Ya, karena kan Bantenologi ini kan salah satu organisasi non struktural di bawah naungan UIN. Oh, oke. Di Universitas Islam Negeri Sultan Mauna Hasanuddin Banten. Ya. Jadi ketika ketika aktivitas UIN itu bahasa kena online, daring, jadi kegiatan Bantenologi pun macam seperti banyak. Oke, ada jeda lah ya, kira-kira gitu. Karena memang pandemi corona rese. Untuk ini memang Bantenologi tidak ada kegiatan. Iya kan, kalau kita diurut ke belakang kan dari bulan April ya, Maret. Ya. Terakhir itu kita itu ada acara Icigis. Ikatan? So tahu gua. Jadi dia seminar internasional. Oke. Yang bekerjasama sama diprakarsai oleh Bantenologi. Iya. Itu terakhir apa yang bisa dibilang besar yang Oke. Memang untuk relawan Bantenologi dan kegiatan pengurusnya memang berbeda. Kegiatan Bantenologi dan pengurusnya berbeda. Ya, karena kalau Bantenologi itu kan memang dia fokus ke bidang riset, penelitian, lalu menghasilkan karya tulis. Ya, ilmiah lah ya, kayak gini. Nah, kalau pengurusnya, yang terus, terdiri dari para dosen dan peneliti Banten. Oke, tenaga ahli lah kira-kira gitu. Lalu apa sih peran relawan ini sebenarnya di Bantenologi? Peneliti itu kan butuh butuh asisten peneliti. Jadi dibutuhkan relawan dibuka open recruitment untuk relawan Banten ya bisa membantu dalam penelitian. Nah, dan juga Bantenologi ini bisa aktif dan mereka tuh bisa dekat gitu dengan mahasiswa. Oke, diambil relawannya dari mahasiswa. Jadi memang teman-teman yang baru dengar atau juga baru tahu tentang Bantenologi, jadi Bantenologi itu secara organisasi ada dua. Maksudnya ada dua itu adalah ada dua elemen lah kira-kira gitu. Elemen. Satunya ada dua elemen. Satunya adalah Peter Pan, iya pasti. Kirain elemen air, udara. Wah. I love Avatar soalnya. Avatar ya. Sebelum negara api menyerang. Jadi yang satunya adalah elemen, yang satunya ada elemen lagi sih gua. Aduh, gara-gara malam minggu. Enggak lapisan juga ya. Struktur lah, struktur dalam organisasi Bantenologi. Ya, yang lapisan pertama. Yang pertama adalah tenaga ahli, akademisi, dosen segala macam, yang kemudian ada relawan-relawan. Nah, tujuannya kenapa direkrut para relawan-relawan ini adalah untuk jadi katakanlah perpanjangan tangan bisa gitu. Iya, bisa jadi. Perpanjangan tangan dan
artinya mendekatkan untuk gimana caranya mahasiswa ini aware atau Iya, sadar bahwa, Banten juga harus punya identitas. Oh, betul. harus punya identitas, harus punya tahu siapa dirinya, ya kan, gitu, Win. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari atau kegiatan per minggu, per bulan, Oh, ada ya bulanan, jangka daily-nya juga panjang, dia? iya ada. Nah, itu biasanya diagendakan oleh relawan-relawan Bantenologi seperti workshop, Mmm, seminar, atau enggak bedah film. tapi itu berarti pembahasan atau isi atau konten dari bedah film segala macam masih sangkut paut dengan Banten dong? Iya, dan bahkan beberapa, narasumber atau ketika workshop dibutuhkan tentang, anggaplah tentang ritual atau tradisi. Ya Nah, kayak misalkan yang Baduy, mengkaji Sabak Baduy misalkan. coba Baduy. Seba atau Eee, Sabak? Maaf saya. Seba, Seba ya? heeh. Oke. Terus ada kayak tentang golok Ciomas Ya, misalnya, heeh, sampai ya. dan itu kan peneliti-penelitinya kan juga dari orang-orang Bandologi. Nah, para pengurus Oh, itu, di situ juga bisa menjadi narasumber, lalu dibikin kegiatan, panitia kegiatannya itu relawan ya biasanya. oke. Kalau untuk pesertanya? Pesertanya itu dibuka secara umum. Kadang Oh, kita juga buka untuk, apa namanya, mahasiswa atau siswa-siswa SMA. oke oke oke. Tergantung, apa ya, tergantung ini ya materi yang bakal kita Iya bikin. benar. Kalau materi tentang golok ya otomatis pecinta golok pada datang dong. Heeh, Edin, kamu pecinta apa? kita wanita. Waduh. Masuk, oke. Kita balik lagi tadi ke golok segala macam ya nggak Iya, sih? Nah, kalau kita kaitannya dengan, kegiatan mingguan, bulanan gitu kan ya, atau mungkin juga kegiatan rutin lah kita katakan. Apa namanya, ketertarikan orang untuk ikut serta gimana tuh? Maksudnya apakah setiap kali Bantanologi ngadain seminar yang memang pemuda ternyata masih antusias mhm. atau justru malah nanya-nanya, "Ngapain sih?" Gimana tuh? Jadi untuk partisipasi dari masyarakat, luar ya, eee, bisa dikatakan lebih banyak sih memang dari mahasiswa. Oh, dari Jadi mahasiswa. mahasiswa UIN ataupun Untirta ataupun universitas-universitas lain yang, eee, kayaknya ya, memang dia memang mencari informasi tentang Banten dari berbagai kebutuhan Angle. mereka kebutuhan Oh, mereka. tergantung kebutuhan mereka Heeh, ya? karena tapi kadang ada juga beberapa mahasiswa yang ikut ya karena dia ingin tahu. Karena kan kita buka buka seminar, workshop itu tidak harganya nggak mahal, Kak. Kita jadi Oh. harganya harga mahasiswa karena memang kita itu benar-benar bukan kayak bukan dibisnisin gitu, kita bikin Iya workshop iya, benar besar bener. biar uangnya Pure banyak. untuk Enggak, mempublikasikan tapi memang Banten. benar-benar untuk, mengedukasi mahasiswa ataupun Edukasi. masyarakat tentang kebudayaan Banten, bahkan sejarah Banten, supaya Iya iya mereka iya. tertarik dan mereka juga sadar betul, bahwa mereka itu harus mengenal Banten. Iya, di mana tempat Anda dilahirkan. Iya, disitulah bumi dipijak, langit dijunjung. Ya, oke. Tadi di situnya kecepatan nih. Harusnya di Iya, mana bumi iya, dipijak? saya salah. Saya salah ngaku lagi. Di Itu mana bumi dipijak? Di situ langit heeh, dijunjung. jadi Oke. mahasiswa, masyarakat harus tahu. Oke. Jadi kalau kita bisa, apa namanya, ngambil intisari sedikit tadi, Mhm, bahwa memang Betanologi ini intinya adalah, apa ya, niatnya sangat mulia. iya, benar Iya ya, kan? Niatnya sangat mulia karena mhm, memang nggak usah orang lain. Kadang-kadang orang Banten aja mohon maaf, kalau ke Banten Lama misalkan, mhm, bingung kan mana Surosowan, mhm, mana Spellweek, ya nggak sih, mana, apa namanya, Sultan segala macam mhm, gitu kan. Malah mhm, ya nggak sih? iya, Padahal kalau kita lihat sejarah sangat luar biasa perjuangannya ya kan. iya, Kayak yang di sini kan Menara Banten, ini apa namanya nih? itu salah satu Oh alat iya, musik ini ciri-ciri tradisional. kehabisan bahan begini nih nyari bahan dari Iya, yang sekitarnya. iya, Oh, golok juga yang tadi kita golok bahas, juga, oke. betul. Tapi dari sekian banyak kegiatan yang udah dilakukan oleh Bantenologi, Mhm, Chelsea, yang paling berkesan ada nggak? Yang ah, kayaknya, keinget banget nih gue pas lagi seminar golok hampir dikasih golok gitu, mhm, misalkan gitu, apa yang paling berkesan? banyak sih ya, karena kan sudah menjadi relawan itu saya kurang lebih 3 tahun 3 masuk tahun, berarti dari masuk tahun tahun 2017. 2017? Iya, 2018 lah, 2018 tuh mulai aktif karena 2017 kan baru pertama pertama. Iya. Nah, di masing-masing relawan itu, nah punya satu
proyek tulisan tentang jadi memang relawan ketika terdaftar di Bantenologi dikasih satu pekerjaan khusus masing-masing. Iya, jadi setiap mereka mengikuti penelitian, mereka itu harus punya laporan, Kak. Bahkan yang namanya kita asisten peneliti, kita juga dapat beberapa tugas juga untuk misalnya kita meneliti tentang Citorek. Kita tuh dibagi tugas nanti siapa yang tentang apa aja sih kebudayaan Citorek, lalu bagaimana masyarakatnya, bagaimana sejarahnya, itu kita dibagi-bagi tim. Oh, berarti si A ente soal ini, si B ini gitu. Terus lain juga kan kita kan dibagi itu instrumennya juga kan dibuat oleh peneliti. Itu pengurus, nah kita dibagi di dalam lapangan itu. Oke, jadi konsep dari pengurus, kemudian untuk grassroots ke bawahnya itu adalah teman-teman dari para relawan. Yang paling berkesannya Nah, untuk hal-hal yang berkesan itu kita punya proyek buku. Nah, ini dia bukunya. Oh, jadi 21 catatan relawan Bantenologi. Iya. Ini benar-benar dari para relawan. Iya, itu tulisan para relawan yang dia mengutarakan bagaimana pengalaman indah, terburuk, bahkan sedihnya mungkin ya. Kalau Chelsea sendiri apa? Dimulai dari terburuk dulu deh. Terburuk. Itu saya tuh pernah terpisah tim. Ya, saya penelitian di Tirtayasa di itu kontak. Itu saya itu kan jadi di berbagai Bantenologi juga ada beberapa bidang. Salah satunya adalah film. Oh, jadi dia kesana mau bikin film. Iya. Jadi kepisah. Film itu pendokumentasian tentang ruat laut atau nadran. Oke, istilahnya tidak familiar ternyata ya. Iya, itu ruat laut itu karena kan di Tirtayasa itu kan wilayah laut utara, Kak. Jadi di sana ada tradisi nadran, artinya keserahan ke laut untuk ucap syukur, itu namanya nadran. Itu tradisi ada di sana. Iya, jadi didokumentasikan dilakukan setiap kebetulan kemarin memang sudah 8 tahun vakum. Iya. Biasanya memang setiap tahun ada. Iya. Tapi kan, intinya pada saat itu Chelsea dan kawan-kawan sedang meneliti atau mendokumentasikan itu. Mendokumentasikan itu. Jadi saya terpisah sama tim saya. Karena waktu itu kan terlalu banyak orang, kan juga ada waktu itu ada KBBHI. Jadi orang-orang Jawara kayak gitu lah ya, dari Selatan Banten itu ada di situ. Terus bikin acara. Lalu saya dokumentasi di darat, teman saya dokumentasi di laut, tapi tiba-tiba saya ditinggal sendirian. Terus? Iya, jadi untungnya saya pegang kamera. Jadi kata saya, kalau saya nggak pegang kamera saya nggak tahu ngapain gitu. Jadi saya pegang kamera, saya ambil beberapa footage yang bagus lah untuk dijadikan film dokumenter yang ada di prosesi di darat. Tapi saya benar-benar sendirian. Saya pikir saya tuh lagi backup data dari ini, saya kan dari pagi itu, Pak. Jadi kalau kita mau kayak gitu-gitu kan kita dari subuh luar biasa perjuangannya berarti. Jadi kita ngambil footage kayak sunrise kayak gitu kan cantik tuh kan. Terus kegiatan masyarakat itu ngapain gitu, kita ambil aja gitu. Udah tuh saya itu dari pagi kan udah capek, jadi beberapa data itu harus di backup karena kan penuh. Nah, ketika saya backup, saya pikir ada teman saya di samping. Ternyata mereka itu nggak ada. Wow. Di pinggir laut itu ya? Dan mereka ternyata waktunya malam. Siang. Alhamdulillah siang, karena kan nadran itu dari pagi sampai siang. Lalu itu mereka ke laut, saya sendirian di darat. Nah, ibaratnya di darat lah gitu ya. Tapi dengan masyarakat sekitar yang saya nggak kenal sama sekali. Saya pikir, aduh, saya tinggal. Jadi belum ada briefing sama sekali. Kamu di sini bagian enggak? Mereka, karena kan korodit banget pasti, karena banyak banget. Mereka itu alasannya ketika kita evaluasi malam, kenapa saya ditinggal sendirian, saya marah. Saya bilang, ya abis pengen lihat prosesi di lautnya gimana. Ya Allah. Hei, teman angkatannya Chelsea, dengarkan, Chelsea sangat menderita pada saat itu. Tapi kalian malah nonton laut. Iya, jadi temennya kesesat, untung nggak ke bawah laut. terus sendirian di situ. Akhirnya saya tanya-tanya sama warga sekitar, kapan ini selesai, karena kan saya nungguin di dermaga gitu kan. Yang lain berarti ngeliat mereka prosesi semua mereka prosesi nadran tengah laut, saya tinggalin sendiri di tengah laut. Iya, jalan
Naik perahu? Iya, Berarti jadi tinggal sendirian dong? saya di Ya daratan Allah. dan Iya, mereka iya. ke laut Ya kan. karena yang lain pengen melihat. Iya, pengen lihat. Dia kan Teman dilupakan. dia kan Astagfirullah. itu Tapi enggak apa-apa kok. jatuhin Iya, kepala iya. ke laut gitu. Iya, ya ngerti, ngerti, Ada ngerti. Bener ke prosesnya. tengah laut tuh ya? Iya, benar ke tengah laut. Untung nggak dibalik. Coba keadaannya dibalik. Pas ke tengah laut, yang lain baik lagi, dia Oh, sendirian tengah laut. Ayo. Itu ketinggalnya di daratan. Iya, iya, oke. Kita dari jadi satu pengalaman yang iya. aduh, tapi nggak bikin kapok dong? Enggak, saya Enggak seru dong. banget pasti. Seru banget. Oh, Dan tenang aja, jangan Chelsea orangnya senang ditinggalin. Jadi kalau nanti ada project lagi, teman-teman yang lain tinggalin aja nggak apa-apa. Enggak gitu. iya Kalau yang sih. terbaiknya, yang berkesannya. Terbaiknya jadi beberapa yang paling berkesan banget dari saya. Aduh, jadi malu. Jadi saya kalau ungkapkan perasaannya senang semangat gitu kan. Oke. Jadi lebih lembut ngomongnya. Iya, iya, iya. Jadi di Banten Logi ini kan banyak peneliti-peneliti dari luar juga yang cari tahu tentang Banten. Dan mereka biasanya cari informasi itu dan data itu di Banten Logi. Oh, Ada komunikasinya. salah satu mahasiswa dari Amerika. Cie, kayaknya kemana nih alur Iya, pembicaranya nih? Iya, terus. dia perempuan. Oh, perempuan. Berarti saya ini, Bang. Dia Nomornya berapa? perempuan. Nomornya ada? Namanya Dana. Lah, Dia, Dana. iya, kan nama dia Dana. Dia Dana bukannya dari, aplikasi uang itu? iya, itulah. Dan Dana Gram atau apa gitu namanya gitu ya, saya lupa. Dia tuh dia mahasiswa dari Amerika, cuman dia orang Meksiko. Oh, jadi cakep banget. Ya Parah, pasti cakep banget. dong. Udah mau badannya bagus, tinggi gitu ya. Tapi Jangan bilang lucu. gitu, nanti saya ngayal ini. Dia rambutnya tuh keriting Terurai. gitu, kayak Moana itu lah yang di Iya, iya. film Meksiko itu kan. Moana siapa? Moana tuh enggak kartun Disney itu loh, Oh iya, Moana. iya. Oh iya, I see. Yang kayak ombak gitu. Iya, Oke, rambutnya yang gitu kayak saya lucu kan? banget. Nah, Ini ombak juga ya? ombaknya tapi Kucel. kucel. Ya, terus Nah, apa iya yang sih. bikin menarik Yang dia? bikin menarik di situ saya Apa kalian jadi bersama-sama naik badak apa gimana? dia meneliti tentang debu. Itu Bener majuin. namanya dia kan mahasiswa mahasiswa luar ya. Dia pakai bahasa Inggrisnya kan cepet banget. Iya. Terus dia juga nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Dan di kita itu kan Iya, iya, mahasiswa. I see. Ya itu jadi bahasa Inggrisnya kurang. Tapi kebetulan di situ alhamdulillahnya eh kan sebenarnya saya nggak bisa-bisa banget bahasa Inggris, cuman memang Tapi saya cinta banget bahasa Inggris gitu. oke, tuh. Akhirnya saya di Kadang-kadang situ ada laki-laki yang dicintai banget tapi kita malas banget untuk ngerti. Contohnya kayak gini. Cinta banget sama Inggris tapi nggak ngerti-ngerti amat Inggris. iya nggak fasih gitu. Tapi saya disuruh disuruh nemenin dia. Jadi itu berkesan banget buat saya. Jadi apa ya improve my skill kan. Ya, improve my Iya, skill. Oke. buat ngomong Yang nggak ngerti Inggris bahasa sama Inggris dia. meningkatkan soft skill saya. Iya kan. Jadi dia ngomong kadang-kadang saya melihat Google Translate dulu Transit. takut kan salah gitu ya. Karena pernah saya tuh bilang gini, saking karena kan takutnya dia nggak ngerti ya pakai bahasa istilah juga. Ya, Isyarat. I want to go, aduh apa tuh ya gitu. I want to go, you know kayak gitu tuh. Kadang ada juga dia nggak ngerti bahasa dari kita. Itu Apa nemeninnya gitu tuh kemana? maksudnya. Nemeninnya kemana? Nah, nemenin dia itu ke Cilegon, yaitu ke salah satu padepokan silat. Oh. Ini silat apa sih namanya? Bukan kaki lumayung ya? Silaturahmi. Bukan. Iya, silat terumbu di sana. Terus di sana itu ini kan jadi bahan percobaan tangannya di saya sendiri pun itu berhasil. Alhamdulillahnya berhasil lah. Hore nggak? Saya Berhasil, udah hancur kali tangannya dari amputasi. Ya gitu, jadi seru banget sih sampai situ. Oke, jadi memang di antara kesan-kesan yang juga katakanlah kurang enakin, tapi ternyata juga ada juga apa ya namanya yang bikin kita ingat satu hal. Itu sangat berkesan di dalam diri saya. Ya, Pertama kali ngomong sama bule. Sama bule langsung. Bule langsung. Ya, menurut saya itu menakjubkan lah dibandingnya. Ya, benar. Karena kan emang nggak semua orang bisa apa ya namanya ketemu bule doang sih gampang. Cuma kan ini kan dalam rangka penelitian. Penelitian gitu. loh. Bayangin aja mas, dia ngomong. Dia itu ngomong kan, maksudnya dia pick lagi gitu tuh ya. Si dari orang Cilegon ini supaya diartiin. Jadi saya dua orang sama teman saya. Satu teman saya itu memang dia udah bagus banget bahasa Inggrisnya. Dia lagi ke kamar mandi. Jadi saya ditinggalin sama si bule itu. Udah itu orang dari Cilegonnya itu kan bilang,
bilangin saya mau ngegas ini gini. Iya, iya, saya bilang. Aduh, saya bingung kan, maksudnya terlalu panjang gitu dia, namanya Iya. juga dia Pasti kan namanya sepatah dia iya, kesilat heeh, pasti kan kepo banget kan. iya. Banyak Jadi banget hal yang pengen dia tahu. terus, yang paling saya itu gak ngerti. Jadi ada orang anak-anak tuh kan, lagi nampilin silat. Saya pengen nyuruh dia supaya nyawer. Saya nggak kepikiran shower mani. Shower, shower. Jadi Saya pada bingung waktu itu dia. bilang ke si bule, shower, shower, sawer gitu ya. Heeh. Dia ngartinya mandi. Iya, shower mani. Jadi kan saya mau bilang, kamu bisa kasih dia uang, kan saya kayak takutnya apa Iya, gitu takutnya kan. dikain malak atau Ya, gimana gitu. heeh. Aduh, saya tuh bingung, aduh, Terus apa gimana? ya? Akhirnya saya bilang aja, "You know shower?" "Iya, shower." Kata dia, "Untuk mandi?" Kata dia. No, shower shower mani. Jadi, oh, so kata saya, saya jelasin itu ya. Terus kata dia, Kenapa shower mandi? "Heeh, jadi Disangka maksud mandi saya uang nanti. iya, jadi maksud saya biar dia tuh nyawernya Iya, iya gitu." ngerti, ngerti. Tapi kayaknya si bule itu nggak Ya ngerti. pasti nggak ngerti. Malah dia kasih uangnya ke bapak-bapak Ngasih tip, pelatihnya ngasih tip, itu. ya. Maksud saya mah disawer gitu ya, biar Iya. menarik warga. Itu kayak Allah antusias warga Cilegon itu bener-bener dia ngumpul banget satu kampung. Orang bule. Oh, gitu. Bukan Seneng Chelsea, banget. Chelsea bukan kan? Siapa gue? Oke, oke, Saya oke. Jadi bingung di situ. banyak banget cerita-cerita yang memang apa ya namanya? Ini bukti bahwa berbicara sejarah atau berbicara budaya tidak melulu tentang hal yang serius. Iya. Tetapi juga dalam perjalanannya, detail-detail kecilnya kita bisa banyak cerita. Mm-mm. Tapi dengan satu syarat, memang kita harus cinta sejarah. Kira-kira begitu lah ya. Ya, sejarah Oke, dan oke, oke, kebudayaan, oke. tradisi. Iya, iya. Kalau untuk di Bantanologi sendiri relawannya ada berapa orang? Atau mungkin Ada, cakupannya apa dari mm, kampus-kampus lain di Provinsi Banten, Untirta, Unsera gitu? ya untuk saya sendiri itu kan saya itu relawan udah keempat angkatan. Jadi ada apa namanya, yang pertama itu Kak Andri, relawan pertama, ketua relawannya. Kedua Mas Andri. Kalau Edwin Ketiga Setiadi kenal nggak? Edwin Setiaji itu siapa? Oh, nggak kenal. Iya, iya, iya. Beberapa relawan dan kalau gitu yang saya kenal ya, dia sudah lulus, bahkan udah ada yang jadi dosen juga, gitu, jadi guru juga. Jadi karena jadi relawan Banterlogi ini nggak ada habisnya gitu kan, maksudnya relawan seumur hidup. Jadi dia bisa kapanpun dia untuk meniti, untuk membutuhkan apapun dari Banterlogi ya sini. Cuman untuk relawan-relawannya aktifnya tentu mahasiswa yang masih aktif. Kayak saya ini kan udah semester sekian ya. Jadi Tahu dong, sekian itu maksudnya apa? maksudnya apa ya, tahu ya. Tahu lah. Cuk kita aja. Semester Itu sekian. sekian, jadi kan tidak begitu aktif lagi di mahasiswa di kampusnya. Jadi digantikan oleh relawan-relawan baru, artinya mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif. Oke, oke. Saya tadi sedikit ngintip buku ini. Kalau untuk tulisan Chelsea judulnya Yakinkan Dirimu. Iya. Bener. Iya, yakinkan dirimu. Oke, bisa cerita sedikit? Iya, itu saya cerita tentang yang di Nadiran itu. Oh. Cerita di situ. Oh, ini tradisi ruwat laut di lontar Tirtayasa. Oke, Iya, oke. di situ. Karena menurut saya ngerasa saya belum bisa ketika itu. Lalu dengan segala pemaksaan, dorongan yang buat saya harus yakin kalau saya yakinkan dirimu. Oh, oke. Nah, di Jadi situ first of all yang harus dilakukan oleh teman-teman semua adalah believe yourself and make yourself yakin. Iya, gue lupa bahasa Inggrisnya yakin apa. Oh iya, iya. iya Jadi gitu. awalnya memang ngerasa nggak bisa, tapi ternyata Gak dipaksa-paksa bisa karena juga. dipaksa-paksa bisa juga, karena yakin gitu sendiri pasti gitu. Karena kan di situ saya tinggal sendiri Kak, dan di situ saya ditinggalkan oleh tim kru film yang sudah profesional ya menurut saya. Lalu saya disuruh megang kamera karena saya ketika itu cuma nge-backup. Kata saya, Oh, nge-backup file. Nge-backup file, bukan saya ngambil gambar. Kan jadi saya bingung ya, aduh ini yang mau diambil gambar apa, tapi kalau saya diem aja Iya, benar. saya kehilangan momen, sedangkan Iya. ini kan bisa menjadi footage yang Ternyata bagus. Chelsea ditinggalin. Iya, akhirnya jadi saya Turut ngambil aja berduka. sebisa saya. Ternyata saya diapresiasi sama senior-senior saya, katanya
bagus-bagus fotonya kok Chelsea katanya, cuman harus banyak ininya juga sih, tekniknya banyak setting kata dia, kayak gitu-gitulah istilah orang-orang itu. Tapi saya marah. Jadi dari situ yang paling berkesan. Dan waktu itu Dana belum datang. Nggak saya cantumin Dana Ya, di ya, situ. ya. Tapi saya ada yang menarik nih di tulisan Chelsea. Dari keseluruhan acara ini, saya mendapatkan satu hal yang mengubah pandangan saya. Ya terus Apa tuh? Yang pertama adalah pandangan saya tentang Banten. Apanya? Yang tadinya A jadi B atau gimana? Ya, tadinya saya pikir Banten itu kan apa ya, masyarakat, karena ketika di situ saya itu di masyarakat yang masih masyarakat pedesaan ya, di masyarakat yang masyarakat masyarakat tradisional lah gitu. Ya, oke. Tapi Ternyata mereka itu sadar betul kalau mereka itu harus terus menjadi orang Banten dan itu nggak mau tergeser. Jadi dari sekian tahun vakum acara itu, lalu mereka dengan bersikeras supaya acara itu bangkit lagi dan ada lagi tahun itu. Oh, vakumnya kenapa tuh? Vakumnya karena nggak ada orang yang mau ngerjain, jadi terkikis gitu. Oke, estafetnya mungkin Nah, terputus. tapi dan yang lebih tragis lagi, Itu tahun berapa kalau boleh tahu? tahun 2018. Selama 8 tahun nggak ada, tapi ternyata ini hampir 13 atau 15 tahun. Lama banget ya? Lama banget. Dan itu diituin sama masyarakat pemuda. Dan itu orang tuanya, orang tua gitu ya, orang tua tersebut itu malah yang mendorong supaya anak muda itu, iya, saya dari dulu saya menantikan ini. Dan ada lagi sih, masyarakat Banten itu kan saya kan tinggal saya sendiri waktu itu. Lalu saya juga memang sebenarnya sendiri karena saya merantau. Ya, Mas Banten itu ya sangat sangat apa ya, merangkul orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang dari jauh. Dan mungkin karena kebetulan saya mahasiswa di situ. Cuman kurang lebih seperti itu lah, karena kan itu di tahun 2018 ya bikin buku itu ya, jadi saya lupa juga itu maksudnya mengubah pandangan saya sedikitnya tentang yang saya ingat. Oke. Jadi intinya seorang Chelsea juga setelah mengikuti aktivitas